Komanom beras bah. Kita di kapal laut menuju Sumatera lagi. Rapat. Oh iya, kalau Sumatera kan Rapat. Iya kayak Sumatera tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hooders semua, hari ini Selasa 26 Agustus 2025. Tepat jam 9 pagi, chapter Bandung dan chapter lainnya berangkat menuju titik kumpul acara Koma Onom Ontahut Moto Adventure. Setelah menyeberang dari pelabuhan Ambarita Samosir ke pelabuhan Parapat, kami langsung melanjutkan perjalanan dengan menyusuri Danau Toba. Perjalanan dari Parapat lumayan padat, jadi beberapa rombongan mulai terpecah karena harus mendahului kendaraan lain satu persatu. Cuaca hari ini sangat bersahabat. Langit terlihat cerah, namun suhu cukup sejuk. Jalanan yang berkelok-kelok dan membelah hutan memanjakan para hooders, tapi tetap harus hati-hati. Di beberapa tempat, kita melihat kawanan monyet lagi nongkrong santai di pinggir jalan. Ini merupakan kali pertama saya menginjakkan kaki di Sumatera Utara menggunakan motor. Lagi-lagi, jalanan di Sumatera Utara relatif mulus, jadi para hooders sesekali dapat memacu kendaraannya lebih kencang. Ini merupakan jalan Tiga Runggu Tanjung Dolok yang nantinya kami akan tuju, yaitu daerah Saribu Dolok, Merek, Kabanjahe, dan terakhir di kaki Gunung Sinabung. Sepanjang perjalanan menuju Saribu Dolok, kami disuguhi pemandangan Danau Toba di sisi kiri dari ketinggian. Nggak ada bosan-bosannya kami melihat Danau Toba di sepanjang perjalanan. Jadi, selain kali pertama saya ke Sumatera Utara pakai motor, ini juga kali pertama CCF Moto 450 trip lumayan panjang. Kita ulas sedikit tentang performa CCF ini. CCF Moto 450 cukup mumpuni buat dibawa di trek lurus maupun berkelok-kelok. Di trek lurus, mesin 450 cc-nya ini cukup bertenaga, dibekali 6 percepatan. Di tiap giginya torsi dan powernya tetap berisi dan terbagi rata. Begitu juga di jalanan berkelok, motor ini cukup lincah dan mudah dikendalikan. Mungkin karena dibekali ring 21 pada velg depannya. Untuk motor saya, gear belakang yang ukuran standarnya 47 saya turunkan menjadi ukuran 45. Ini cukup membantu mengendalikan si CF di jalanan yang macet. Jadi torsinya nggak meledak-ledak. Penggantian itu pun buat si CF ini jadi sedikit nambah top speednya. Lumayan sekitar 10 km/h. Jadi cukup untuk dibawa perjalanan jauh dengan rute yang variatif. Kalau ditanya, apakah CF Moto 450 enak? Saya sih sejauh ini ngerasa cukup banget. Tapi jangan dibandingin dengan BMW GS 1250 ya, jelas beda kelas. Kayak kakak beradik dokter di belakang saya ini, masing-masing pakai BMW GS 1250. Melihat kedua motor ini berkelok-kelok, rasanya nikmat banget. Oke, kita nikmatin dulu pemandangan dan perjalanan mengelilingi Danau Toba ya Hooders.
Setelah melewati jalan yang meliuk-liuk lumayan panjang, kami melihat beberapa rombongan chapter lain sedang beristirahat di rest area di ketinggian yang tepat menghadap Danau Toba. Tadinya kami pun hendak beristirahat, namun karena perjalanan masih panjang, kami memutuskan untuk istirahat sekaligus makan siang. Akhirnya, rombongan kami sampai di daerah Saribudolok, dan situasi mulai berubah dari yang tadinya dipenuhi pepohonan, sekarang mulai penuh padat penduduk, dan jalanan pun mulai ramai, suhu pun tentunya menjadi sedikit hangat. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju daerah Merek untuk selanjutnya mengisi bahan bakar dan mencari makan siang sekaligus beristirahat sejenak. Memasuki daerah Merek menuju Kabanjahe, di depan kami nampak indah sabana bukit si Piso-Piso. Sekilas ngeliat bukit ini mirip Gunung Guntur di Garut. Gak ketinggalan, saya abadikan juga pemandangan ini melalui smartphone. Ingin rasanya menjelajah naik ke bukit itu, tapi karena perjalanan masih cukup jauh, kami pun harus melanjutkan perjalanan. Dari keterangan Wikipedia, daratan di sekitar Gunung si Piso-Piso sebagian besar berbukit. Gunung tertinggi di dekat Gunung si Piso-Piso yaitu Gunung Sibuatan dengan ketinggian 2436 meter di atas permukaan laut. Kota besar dekat Gunung si Piso-Piso adalah Kabanjahe. Gunung si Piso-Piso kerap juga disebut dengan nama Gunung Tanduk Banua. Tidak sempat mendokumentasikan, tadi kami sempat mengisi bahan bakar di daerah Merek. Untungnya, di SPBU ini tersedia Pertamax Turbo, jadi onta-onta kita bisa sedikit segar minumnya. Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan untuk bergabung dengan rombongan Bandung lainnya yang udah duluan makan siang di daerah Kabanjahe, dan dilanjutkan bergegas ke daerah Laukawar, tempat diadakannya opening ceremony Koma Onom 2025. Akhirnya, sebelum jam 2 sore, kami mulai melewati daerah Kabanjahe untuk naik menuju kaki Gunung Sinabung. Jalanan pun mulai menyempit, dan sekilas Gunung Sinabung mulai terlihat di depan kami. Gunung Sinabung adalah gunung api stratovolcano aktif yang terletak di dataran tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ketinggian Gunung Sinabung ini sekitar 2.460 meter di atas permukaan laut.
gunung ini sempat tidak aktif selama sekitar 400 tahun, sebelum erupsi besar pertamanya pada tahun 2010, yang kemudian diikuti oleh serangkaian letusan dan aktivitas vulkanik lainnya hingga tahun 2021. Gak berasa, tinggal 20 menit lagi kami akan sampai di Danau Laukawar. Sebelum mencapai tujuan dengan berlatar Gunung Sinabung, rombongan kami sempat berhenti sejenak untuk mengabadikan momen melalui handphone masing-masing dan juga menggunakan drone. Kami membentuk angka 6 sebagai salah satu support kami atas pelaksanaan Koma Onom ini. Kami pun memberi nama kelompok kami Meseraya, istilah dalam bahasa Aceh untuk tradisi gotong royong yang berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama atau bahu-membahu untuk mencapai tujuan yang baik. Tak selang berapa lama setelah kami melanjutkan perjalanan dari istirahat singkat, tibalah kami di Danau Laukawar. Masya Allah, luar biasa indahnya danau ini. Dikelilingi dengan hutan dan pepohonan yang rindang, serta suhu yang dingin jadi pengobat lelahnya perjalanan. Menurut Wikipedia, Danau Laukawar memiliki dua versi cerita, yaitu berdasarkan geologis dan legenda. Secara geologis, danau ini diperkirakan terbentuk akibat pergerakan patahan bumi yang terkait dengan patahan Toba. Sedangkan menurut legenda, danau ini muncul karena kutukan seorang nenek tua yang merasa durhaka dan diabaikan oleh anak serta cucunya saat pesta panen, yang menyebabkan desanya tenggelam dan berubah menjadi danau. Terlepas dari semua cerita itu, Danau Laukawar akan menjadi cerita tersendiri bagi saya sendiri, karena ini event Koma pertama saya bersama Ontahud Moto Adventure. Laukawar menjadi tempat dibukanya Koma Onom tahun 2025 ini. Dari semua tempat yang dilewati, ternyata tanah Indonesia ini masih menyimpan banyak surga yang belum saya kunjungi. Dulu, saya hanya bisa melihat dan mendengar keindahan alam dan surga tersembunyi itu. Tapi, sayang sekali rasanya kalau saya tidak bisa menyaksikan keindahan itu secara langsung. Inilah yang menjadi motivasi saya sendiri untuk mengendarai motor dan ikut menjadi bagian Ontahud Moto Adventure. Banyak tempat yang ingin saya kunjungi, yang mungkin hanya bisa dilakukan dengan mengendarai motor. Tapi apapun kendaraannya, apapun jenisnya, semua tidak menjadi halangan untuk mencapai tujuan kita. Mungkin tidak hari ini, ataupun tidak esok, tapi yakinlah tanah Indonesia ini terlalu sayang untuk kita lewatkan dan hanya berdiam diri di rumah. Waktunya kini kami istirahat dan bersiap mengikuti rangkaian acara pembukaan Koma Onom. Ikutin terus perjalanan saya di tanah Sumatera Utara dan Aceh dengan tujuan akhir kilometer 0 di Sabang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.